أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم amin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah selesai kita menjalankan sebuah ibadah yang mulia, yaitu salat maghrib berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan ibadah i'tikaf kita di Masjid Allah. Semoga setiap waktu yang kita lalui semua bernilai pahala dan diterima Allah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu, para ulama, para ustadz, imam yang kami muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis yang pertama. Kita masih hadis di yang pertama, kaum muslimin, Arba'in An-Nawawiyah. Kita membaca kembali hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amiril Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka akan sampai amalannya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang bekerja, berhijrah, beramal hanya mau mencari dunia, awimra'atin yankihuha, atau nyari perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Kaum muslimin, kita sudah mulai dengan pembukaan pada 2 minggu yang lalu, bahwa seseorang ketika melakukan satu amalan tanpa sengaja, dia tidak akan mendapatkan pahala. Semisal ada orang yang senang main bola, tendang kiri, tendang kanan. Di perjalanan juga begitu, saking senangnya dengan bola, tendang kiri, tendang kanan, nampak batu kecil tendang, nampak pecahan kaca tendang, pecahan kaca melayang masuk dalam tong sampah. Dapat pahalakah dia sudah membuang duri dari jalan? Buang kaca kan berbahaya, Pak. Dia tendang masuk dalam tong sampah, orang yang lewat terhindar dari bahaya, tapi dia tidak dapat pahala karena dia tidak menyengaja karena Allah. Maka ketika dia hobi bola, mau tendang batu santai saja, tendang bola, tendang plastik, tapi ketika mau nendang kaca, dia niatkan dalam hatinya, oh kalau tendang ini saya pasti dapat pahala. Bismillah, dia tendang masuk dalam tong sampah. Ini membuang duri atau bahaya yang ada di jalan, dapat pahala ketika diniatkan. Nah, kaum muslimin, di dalam bab niat, tiada ibadah akan diterima Allah kecuali dia diniatkan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat beliau begini, dalam akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Disebut amal adalah pekerjaan sehari-hari, disebut soleh adalah baik.
Apa makna baik? Ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian lanjutan ayat Allah menyebutkan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di dalam amalannya nggak boleh terselip sesuatu yang lain selain Allah. Niatkan hanya karena Allah. Maka siapa yang berbagi makanan ke tetangga karena hobi masak, nggak dapat pahala, Bu. Saya mau memperlihatkan ke tetangga kalau saya itu pintar masak. Caranya gimana? Saya buat menu enak-enak, saya kasih ke tetangga. Di lain waktu kasih ke tetangga yang lain. Kalau hanya sekedar hobi masak dan merasa hebat masak, maka sedekah makanan tidak bernilai. Nah, kaum muslimin, artinya konsepnya adalah setiap ibadah itu harus diniatkan. Lalu para ulama membahas apa saja pengaruh atau athar, pengaruh niat kepada satu ibadah atau amalan. Yang pertama, ibadah akan sah ketika diniatkan. Bapak Ibu, keluarkan uang 500.000, taruh kasih ke Ustaz Nazwin. Tapi nggak bilang apa-apa, juga di hati nggak ngomong apa-apa. Padahal bulan lalu kita sudah bertekad nih, bulan depan saya bayar zakat 500.000, gitu Pak. 1 bulan berikutnya kita bayar. Tapi ketika mengeluarkan uang, ketika menyerahkan uang, nggak bilang apa-apa, tidak diniatkan, maka uang yang kita keluarkan dihitung sekedar sedekah biasa oleh Allah. Sementara zakat kita yang 500.000 belum gugur. Nah, lihat Pak, niat mau bayar zakat, tapi karena rencana mau bayar zakat, tapi karena tidak diniatkan, tidak sah zakat kita dan dia belum gugur. Itu yang pertama, Pak. Harus diniatkan. Kecuali talak. Seorang suami mentalak istrinya dengan lafaz saya talak kamu, tidak perlu niat. Kalau sudah jelas lafaznya talak cerai, maka tidak perlu niat, talaknya sah. Itu Pak. Yang lain kalau ibadah tidak, sholat nggak diniatkan, jadi tidak jadi ibadah sholat. Itu yang pertama, sahnya ibadah kita di sisi Allah kalau kita niatkan. Yang kedua, niat itu Bapak Ibu membedakan mana ibadah wajib dan mana ibadah sunnah. Karena niat ini dia jadi berbeda. Seseorang ketika berniat, ketika mau melaksanakan sholat, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat subuh atau sholat sunat tahiyat masjid? Karena niatlah dia berbeda di sisi Allah. Sengaja aku sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah, berarti sholat sunat. Tapi tidak diniatkan, Pak. Allahu Akbar, blank sama sekali, ini sholat apa, fardu, wajib, tidak disebutkan sama sekali, maka itu belum terhitung sholat karena rukun pertama dia tertinggal. Coba. Yang ketiga, niat bisa merubah satu kebiasaan sehari-hari jadi ibadah, Pak. Bapak-bapak kalau sebelum berangkat kerja mandi enggak, Pak? Pagi-pagi mandi. Niatnya apa, Pak? Niat mandi wajib. Karena niat jadinya jadi mandi wajib, Pak. Tapi siapa yang mandi pagi nggak diniatkan sama sekali, dia jadi amalan sehari-hari biasa saja, Pak. Tapi coba niatkan, bismillah ya Allah, tapi jangan bismillah dalam kamar mandi, Pak. Bismillah ya Allah, saya mandi supaya saya segar di hadapan teman-teman saya karena Engkau ya Allah. Nah, kita niatkan, Pak, mandi setiap hari jadi ibadah. Nanti pulang sore sampai di rumah mandi, niatkan lagi, ya Allah saya niat mandi ini supaya segar saya di depan keluarga, semakin akur saya dengan istri, saling senang dan saling bahagia. Niat lagi, Pak. Mandi yang awalnya hanya amalan biasa-biasa berubah jadi ibadah karena niat. Ibu-ibu tidur berapa jam, Bu? 8 jam, Bu? Dulu kalau di SD kan gitu, Pak, tidur 8 jam sehari. Ternyata tidur itu nggak butuh 8 jam, Pak, 4 jam cukup ya, 5 jam cukup.
8 jam tidur, ibadah enggak, Bu? Tidur itu adalah pekerjaan hari-hari manusia, bahkan makhluk hidup semuanya juga butuh tidur. Tapi karena kasih sayang Allah dengan menghadirkan ibadah niat, tidur yang hanya amalan biasa manusia berubah jadi ibadah. Apa kata Allah dalam surah Adz-Dzariyat? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tidak aku ciptakan itu maknanya, Bu, Pak, tidak aku hidupkan manusia, tidak aku izinkan mereka bernafas, menghirup dan mengeluarkan nafas. Setiap nafas yang keluar adalah ibadah. Loh, gimana caranya? Nih, Pak, kuncinya. Semua amalan baik bermanfaat kita niatkan karena Allah. Di hari Minggu pagi-pagi olahraga, lari, bersepeda kita. Keluar dari rumah, bismillah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat olahraga untuk memperkuat fisik saya. 2 jam kita olahraga, 2 jam jadi ibadah. Nah, makanya Bapak Ibu ini muliakan Allah, ketika kita memahami konsep ini, bahwa niat bisa merubah satu amal biasa menjadi ibadah. Lalu ketika ada orang bertanya, Pak, 1 hari 1 malam ibadahnya berapa lama? Jawabannya berapa, Pak? 24 jam. Orang umum kalau ditanya, Pak, 1 hari 1 malam ibadah berapa jam? Dia hitung, Pak. Sholat zuhur 6 menit, tambah sholat sunatnya 3 menit, asar segitu juga. Dia rata-rata misalkan 7 menit dalam 1 kali ibadah sholat. Atau hitung dengan wuduknya 10 menit, berarti 5 kali sehari 50 menit. Oh, sempat baca Quran setengah jam, jadi menjadi 80 menit ya. 80 menit sempat baca Quran satu hari dengan ibadah sholatnya. Dia jawab, saya ibadah 1 hari alhamdulillah 1 jam setengah. Nah, ini bertentangan dengan ayat Allah yang tadi, tidaklah saya hidupkan jin dan manusia kecuali semuanya untuk ibadah. Teorinya adalah semua amal kebaikan, semua hal-hal yang bermanfaat niatkan karena Allah, maka 24 jam kita ibadah. Apa kata Rasulullah? Man awa ila firashihi, siapa yang dekat-dekat ke tempat tidurnya, mau tidur, Pak. Kemudian waqala, lalu dia baca, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaik raubatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa sebelum tidur, Pak. Kita hafal sejak kecil, bismika Allahumma ahya wa amut. Sampai tua gitu juga, Pak. Nanti tambah, Pak. Tambah dengan doa yang lebih panjang. Nah, kata Rasulullah, ujung hadisnya apa? Siapa yang meninggal dunia malam itu setelah membaca ini, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Walaupun matinya di atas kasur, Pak. Loh, bayangkan, Pak. Hanya dengan lafaz yang butuh waktu 1 menit gak sampai juga, Pak. Kita dihitung ibadah oleh Allah selama tidur, andai ajal menjemput jadi ibadah syahid. Nah, ini dia, Pak. Kaum muslimin, mulai hari ini iktikaf kita niatkan karena Allah. Jangan sampai ada yang duduk di sini karena segan. Ustadz Nazwin bilang yang sudah berada di masjid harap jangan keluar. Jangan sampai, Pak. Tapi kita niatkan karena Allah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ala adullukum ala amalin, maukah kalian saya ajarkan satu amalan? Kata Rasulullah, idza amiltumuhu, kalau kalian amalkan amalan tersebut, rafa'allahu darajat wa khattallahu al-khataya. Allah angkat derajat dan Allah hapuskan kesalahan. Nah, salah satu amalan itu adalah intidharus sholati ila shalah, nunggu datangnya waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Jadi kalau duduk di sini, Pak, banyak sekali ibadahnya nih, Pak. Double bahkan triple, berlipat ganda pahalanya nih, Pak. Duduk iktikaf di masjid,
nuntut ilmunya, nunggu waktu sholatnya, silaturahimnya, semuanya kita dapatkan Pak dengan niat. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, ini pentingnya niat untuk kita. Kita ulang Pak. Yang pertama, sah tidak sah ibadah dengan niat. Disebut sah ini sesuai rukun fikih dan terima Allah. Yang kedua, membedakan wajib dengan sunnah. Dan yang ketiga, merubah pekerjaan sehari-hari jadi ibadah dengan niat. Kemudian Bapak Ibu, kalau memang ibadah itu butuh niat, lalu cara niatnya seperti apa? Secara umum Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita bagaimana cara berniat. Hanya saja Rasulullah mengatakan, innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya dapat pahala sesuai apa yang dia niatkan. Nah, sehingga para ulama berijtihad. Di masa Rasulullah, di masa para sahabat, disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dituliskan oleh murid-murid beliau, bahkan sampai Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Minhajut Talibin. Ini kita masuk dalam fikih niat Pak. Kata Imam An-Nawawi, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wala yutalaffadhu biha, tidak dilafazkan. Wa afdalun niyah, niat paling afdal itu inda takbir. Niat paling afdal Pak, ini dalam mazhab kita nih, kita kan Syafi'iyah. Niat paling afdal itu ketika bersamaan dengan takbir. Kita Pak kalau sholat kan nih, mau sholat isya, kita dari dulu diajarkan oleh guru-guru kita di TPA, di masjid-masjid tempat kita mengaji, niat sholat isya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan seafdal-afdalnya niat itu bersamaan dengan takbir. Bisa Pak? Saya mau Allahu Akbar dulu atau usolli dulu. Sementara Imam Nawawi mengatakan, melihat dari praktek Rasulullah, seafdal-afdal niat itu bersamaan dengan takbir sekaligus. Nah, disinilah terkoneknya, tersambungnya dengan perkataan Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syafi'i, niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, gimana caranya Pak? Berdiri dengan tenang, fokuskan, Allahu Akbar, takbir selesai, niat selesai. Apa yang kita sebutkan di dalam hati kita? Sengaja aku sholat isya 4 rakaat karena Allah. Pendek Pak. Sengaja aku sholat isya karena Allah. Boleh. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat jadi makmum karena Allah. Boleh. Semua hal ini kita sebutkan di dalam hati kita bersamaan dengan takbir. Makanya Pak, wajar ada orang kalau takbir itu panjang sekali Pak. Susah fokus hatinya Pak. Allah, ini hatinya lagi nyoba nih Pak, lagi mencoba menghadirkan dalam dirinya, sengaja aku sholat isya 4 rakaat karena Allah. Tapi diganggu setan Pak. Kan yang namanya hati ini halus sekali Pak. Titik fokusnya itu sangat halus sehingga dia gampang digoyang setan. Ketika digoyang setan itulah ada yang takbir cukup panjang. Maka kita sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu Pak. Hal seperti ini berjalan di masa Rasulullah, berjalan di masa para sahabat, sampai di masa Imam An-Nawawi, dilihat fenomena masyarakat berbeda Pak. Banyak masyarakat itu, kaum muslimin itu nggak fokus kalau sholat. Bahkan ada ungkapan para ulama, khusyu'ul awam khusyu'uhum indat takbir. Khusyuk orang awam itu adalah minimal saat takbir. Allahu Akbar, khusyuk saat takbir itu minimal. Kalau bisa dia khusyuk fokus sampai akhir sholat afdal. Tapi minimal waktu takbir. Ternyata fenomena di masa beliau, di masa para ulama menyebutkan banyak orang yang nggak fokus ketika takbir. Ada Pak, sampai sekarang masih kita temukan. Allahu Akbar, salah.
Allahu Akbar. Ulang lagi. Salah lagi Pak. Allah. Selalu merasa ada bisikan setan Pak. Aduh saya salah niat. Kata setan, Pak Bapak salah niat, ulang lagi takbirnya. Udah 2 kali diulang Pak. Kata setan, Bapak masih salah niat, takbir lagi. Akhirnya dia takbir sampai 3 kali Pak. Nah ini kita temukan orang yang berusaha berniat dengan hati bersamaan dengan takbir. Loh kok bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau ada di antara bapak-bapak nih yang lagi dengar pengajian tapi bawa HP, buka-buka WhatsApp Pak, padahal pengajian saya serius, nggak ada yang lucu kan, tapi bapak tuh ketawa, senyum dia. Loh kok bisa senyum? Telinga beliau fokus mendengarkan pengajian saya, mata beliau sedang membaca WA. Kan itu Pak. Ketika saya tanya, Pak mohon maaf tadi saya sampaikan apa, beliau bisa jawab dengan mantap. Karena apa yang ada masuk di telinga beliau langsung masuk ke hati. Apa yang dibaca di WA dibahas di pikiran. Senyum ketawa karena ada yang lucu di chattingan grup misalkan Pak. Ini artinya dalam tubuh kita ini ada beberapa dimensi yang akan berbeda dalam satu waktu Pak. Bisa beda dia Pak. Nih otak sudah full dengan materi ilmu untuk siap-siap untuk ujian. Tiba-tiba hati ada masalah, nggak mood Pak. Kata otak saya sudah siap ujian, kata hati saya nggak siap. Nah artinya Bapak Ibu, ketika kita bertakbir, kita mau memfokuskan 3 dimensi dalam diri kita. Yang pertama lisan, yang akan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua hati, yang akan menghadirkan dalam hati kita, sengaja aku sholat isya 4 rakaat karena Allah. Yang ketiga pikiran, yang akan membuat kita fokus dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah. 3 hal ini kita latih nih Pak. Kita latih tiap hari Pak. Nanti mulai isya kita latih. Latihannya adalah berniat dengan hati. Nah, kemudian di masa Imam Nawawi ternyata banyak orang yang gagal-gagal khusyuk ini Pak. Sehingga beliau mengatakan yustahabbut talaffudzu biha liyusa'idal qalba. Dianjurkan untuk melafazkan niat untuk membantu hati khusyuk. Nah, ini yang di kitab. Saat kita berniat dibolehkan melafazkan niat ini untuk membantu hati khusyuk. Kalau sudah dilafazkan masuk level 2. Level 1 seafdol-afdolnya niat itu bersamaan dengan takbir. Level 2 niat itu qubailut takbir, persis sebelum takbiratul ihram. Jadi gini Pak, merenung sedikit Pak. Lisan kita membaca nih. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, hadirnya niat sebelum takbir. Jadi kata Imam An-Nawawi boleh dilafazkan tapi tujuannya untuk membantu hati. Sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan melafazkan niat ini kita mau memperjelas beberapa hal. Yang pertama, siapa yang berniat dengan lisannya dan hatinya, lisannya dan hatinya, lisan meniatkan sholat isya, hati meniatkan sholat isya, maka sholat isyanya sah karena niatnya sah. Yang kedua, siapa yang meniatkan sholat dengan lisan dan hatinya, lisan meniatkan sholat maghrib, hati berniat sholat isya, padahal mau sholat isya, maka yang jadi standar adalah hati. Karena lisan kita cuma untuk membantu dan memandu. Sholat atau niatnya sah karena hatinya sudah betul. Yang ketiga, siapa yang berniat dengan lisan dan hati, hatinya berniat maghrib, lisannya isya, padahal mau sholat isya, maka yang jadi standar tetap hati, niatnya belum sah. Yang keempat, siapa yang berniat dengan lisan sholat isya lalu hatinya lalai, nggak berniat sama sekali, maka sholatnya belum dianggap sah karena niat belum memenuhi tuntunan Rasulullah. Ada Pak orang yang niat dengan lisan saja Pak tanpa hati?
Banyak Pak, ada orang yang jalan-jalan ke satu masjid, masjidnya bagus sekali Pak. Ukiran di depan ini bagus Pak, sangat bagus. Masuk masjid, imam sudah mulai sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau ini masuk masjid, begitu melangkahkan kaki, mata memandang ke masjid, ukiran di depan masjid ini begitu indah. Kaligrafinya indah sekali. Lalu bergabung dalam barisan, tapi mata masih fokus Pak. Lagi mencoba membaca ini tulisan di kaligrafi ini apa. Dia baca dengan hati Pak, lalu lisannya mencoba usalli fardal insya'i arba'a raka'atin ma'muma lillahi ta'ala. Matanya membaca dari ujung sampai ke ujung. Lisannya membaca usalli fardal isya'i. Bapak Ibu, ada orang yang berniat hanya dengan lisan, hatinya lalai. Nah, itu contohnya Pak. Siapa yang berniat hanya dengan lisan, hati tidak ikut, maka niatnya belum dianggap sah. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, latihan pertama kita mulai hari ini adalah latih niat kita dengan lisan dan hati sama persis, Pak. Nanti berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 2 minggu yang akan datang, kita rubah. Saya mau berniat hanya dengan hati saja. Lisan saya mau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, naik level kita itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Baik. Kemudian ini waktu niat sudah, yaitunya bersamaan dengan takbir atau persis sebelum takbir. Kalau jauh-jauh sebelum takbir Pak, dalam fikih itu dikenal dengan hammun. Belum niat. Kata Rasulullah, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang pernah merencanakan satu kebaikan tapi belum dia amalkan, kutibat lahu hasanatun kamilah. Dituliskan untuk dia satu kebaikan sempurna. Berencana untuk melakukan kebaikan, ketika dia kerjakan dapat pahala 10. Itu namanya ham. Sedangkan niat adalah al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Keinginan yang langsung diiringi oleh amal, itu dia Pak. Nah, baik kaum muslimin. Lalu apa yang harus hadir dalam niat saya ketika beribadah? Dalam ibadah umum seperti ibadah infak, cukup dengan bismillah Pak. Bismillahirrahmanirrahim saya berinfak. Selesai Pak. Ketika kita berniat mau i'tikaf, bismillahirrahmanirrahim saya i'tikaf. Dapat pahala, selesai. Tapi ketika mau berniat sholat, para ulama mencoba mengkaji. Maka disebutlah istilah rukun niat. Yang pertama, dalam niat harus ada unsur menyengaja Pak. Apa itu unsur menyengaja? Jangan kebetulan, jangan terpaksa. Apa yang kebetulan tadi Pak? Orang yang tendang kiri, tendang kanan, tiba-tiba kakinya menendang kaca, lalu masuk tong sampah. Kebetulan menendang kaca, tidak dapat pahala. Dan ketika dia melakukan hal seperti itu tidak dicatat oleh malaikat. Yang kedua juga tidak boleh terpaksa. Loh, kok ke masjid sholat jamaah, tumben biasanya nggak pernah. Semua rombongan saya ke masjid, jadi saya terpaksa ikut. Udah terpaksa nggak dapat pahala. Kita harus menyengaja. Apa makna menyengaja? Nawaitu sauma ghadin. Itu dia Pak. Sengaja aku puasa besok hari. Itu nawaitu, menyengaja. Atau usalli, sengaja aku salat. Itu Pak. Itu makna menyengaja. Yang pertama, harus ada unsur menyengaja dari pelaku. Yang kedua, dalam niat sholat kita harus jelas, atau dalam niat amalan kita harus jelas amalan apa yang kita sengajakan. Seseorang menyengaja sholat, maka dia akan baca usolli atau sengaja aku sholat. Seseorang menyengaja puasa, dia akan mengatakan asumu atau nawaitus sauma. Baik, sudah jelas menyengaja. Lalu yang kedua, apa ibadah yang kita sengajakan. Yang ketiga, harus jelas wajib atau sunnahnya.
Bapak Ibu masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya, sholat saja karena Allah 2 rakaat, maka dia jadi sholat sunat. Harus dibedakan, mau niat sholat tahiyatul masjid kah atau sholat subuh? Harus dibedakan. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan, disusun Pak. Oh, kalau begitu berarti niat sholat subuh itu usolli fardhas subhi. Itu dia Pak. Oh, kalau begitu berarti niat sholat isya usolli fardhal isya'i. Rakaatnya ditambahkan boleh, tidak ditambahkan juga nggak ada masalah Pak. 3 unsur terpenting sudah kita masukkan. Menyengaja, amalannya apa? Sholatnya sholat isya, sholat subuh. Kalau puasa apa? Yang ketiga adalah wajib atau sunnahnya. 3 unsur ini menjadi rukun penting dalam niat. Hadirkan saat berniat. Nah, baik kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita lanjut kembali kepada hadis. Itu tadi fikih niat. Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang berhijrah mencari Allah dan Rasulullah, beramal nyari Allah dan Rasulullah. Ada Pak amalan yang sejatinya milik Allah, hanya untuk Allah, tapi jadi diniatkan untuk manusia? Ada Pak, ya. Ini alhamdulillah karpet masjid kita nggak diambil lagi sama orang yang berwakaf Pak ya. Dia berwakaf 10 lembar karpet untuk masjid. Tapi tolong diumumkan Pak ya, saya yang berwakaf dan saya nomor sekian. Takdir Allah nggak terpilih Pak, nggak menang, ditarik lagi wakafnya Pak. Datang ke masjid marah-marah dia. Saya di TPS dekat masjid ini dapat suara hanya 5, padahal jamaah masjid ini ada 200 orang. Padahal saya sudah serahkan 10 lembar karpet masjid dan jamaah di sini janji mau pilih saya. Bapak Ibu, menyerahkan karpet ke masjid itu niatnya benar-benar karena Allah sejatinya. Karena nggak bisa ditumpangkan niat manusia di situ, Pak. Contoh begini, saya mau beli motor untuk membantu orang lain yang kesusahan. Siapa yang mau jalan ke sana kemari, mau nebeng sama saya bawa tanpa saya minta bayaran. Orang lain dapat nikmat, dapat manfaat, dia juga dapat manfaat, kan bisa pakai motor kemana-mana Pak. Tapi kalau sudah karpet masjid ditarik ke rumah, mau taruh di mana Pak? Gulung, taruh di pojok rumah. Nah makanya Allah menyampaikan, Rasulullah menyebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah, beramal karena nyari Allah dan Rasulullah, maka amalannya akan sampai kepada Allah. Yang membuat dia sampai apa Pak? Nih, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah melihat amalan saya, keyakinan saya bahwa Allah akan membalas amalan saya, keyakinan saya bahwa Allah maha tahu, maha kaya dengan amalan saya. Allah maha kuasa membalas amalan kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada orang yang berinfak, biasa infak di kotak tuh 5.000, 10.000. Hari ini, bulan ini Allah kasih rezeki lebih banyak Pak. Keluarkan uang merah-merah 500.000, 5 lembar Pak. Mau masukkan di kotak infak. Siapa yang ragu kalau Allah sedang lihat dia nunggu orang lain Pak, ya kan? Kok nggak ada jamaah Ustaz Nazwin lewat nih? Nunggu-nunggu, ya udah nanti aja lah pas mau keluar. Kan jamaah ramai kalau selesai sholat Pak. Begitu selesai sholat, selesai doa, zikir, doa, sholat sunat 2 rakaat, keluar, mampir depan kotak infak, lihat orang ramai, keluarkan satu-satu, 1, 2, 3. Siapa yang berbuat seperti ini Pak, hilang keyakinannya bahwa Allah melihat amalannya. Nah itu takwa Pak, at-taqwa. At-taqwa inilah yang bisa membawa amalan kita sampai kepada Allah. Lalu potongan hadis Rasulullah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang berhijrah mencari dunia, tuh Pak tadi ada orang umroh masa tenang pemilu Pak, ada masa tenang, nggak boleh kampanye Pak, dia umroh, berangkat ke Baitullah, berdoa kepada Allah. Ternyata setiap sesi dan momen-momen itu ada fotonya Pak. Alhamdulillah
tawaf putaran kelima. Semoga Allah kabulkan doa-doa saya. Kenapa harus putaran kelima dipoto, nanti putaran ke-6 foto lagi, foto ke-7? Siapa yang niatnya hanya ini, niatnya sebenarnya kampanye juga, Pak. Di masa tenang yang nggak boleh kampanye kan di Indonesia. Kampanye dari Arab Saudi boleh kan gitu, Pak. Nanti orang akan mengatakan, ya Masya Allah, Bapak ini di masa tenang memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pakai media, harus hadir nih di Kompas nih, harus ini, kan harus dibayar, Pak. Ya. Masuk media, si Fulan, si Anu mengisi masa tenang dengan umrah bermunajat kepada Allah. Keluar berita di koran, Pak. Kalau koran, apalah menariknya berita-berita seperti itu, Pak? Yang menarik bagi koran apa, Pak? Duitnya. Harus bayar memasukkan berita. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, siapa yang beramal, bekerja, berhijrah nyari dunia, awimra'atin yankihuha, atau beramal, bekerja, berbuat hanya ingin mencari seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang dia dapatkan hanya sekedar itu, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, salasatun, 3 orang, awwalu ma yuqadhafu finnar, 3 orang yang pertama kali dicampakkan Allah ke dalam api neraka itu adalah yang pertama, al-qurra wal alim, qari Quran, pembaca Quran, orang yang hafal Quran, hebat bacaan Qurannya, dan dia seorang alim, dipanggil oleh Allah, fa'arrafaha bi ni'amihi fa'arafaha, Allah ingatkan dia dengan nikmat yang Allah berikan, dia ngaku, betul ya Allah, saya dapat suara yang bagus, saya dapat kecerdasan otak menghafal. Lalu Allah tanya, untuk apa kamu sampaikan? Saya mau belajar Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran agar bisa memperkenalkan Al-Quran kepada hamba-hambamu ya Allah. Dapat tuh, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Tapi wa innama ta'allamta liyuqala annaka alim. Anda belajar ini, Anda baca Quran supaya Anda dibilang seorang qari, seorang alim. Waqad qil, lihat, seluruh penjuru dunia sudah menyebut Anda dengan qari dan alim. Sekarang masuk dalam neraka. Yang kedua, orang yang berinfak, Pak. Ini masjid kita gagah ini, Pak. Kalau ada bapak-bapak yang sempat berwakaf 1 pintu, Pak Ustadz, saya wakaf 2 pintu, 3 pintu masjid. Udah full seluruh wakaf pintu dari beliau. Nah, hati-hati, jaga hati, Pak. Jangan sampai setiap kali masuk pintu, alhamdulillah, inilah pintu yang saya wakafkan. Kalau orang lain nggak tahu, nggak ada yang tahu kalau saya berwakaf, 1 kali, ini kayu saya pesan langsung dari sono. Loh, kok Bapak yang pesan? Kata yang dengar. Ini kebetulan pintu ini saya yang wakaf. Wah, kan gitu, Pak. Allah jaga kerahasiaan amal kita, kita yang bongkar. Gitu, Pak ya. Loh, kenapa harus sampai demikian? Karena ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil, dan orang-orang sudah bilang, selesai. Dan yang ketiga, mujahid fi sabilillah. Bayangkan, Pak, ini yang lebih parah. Syahid di jalan Allah. Meninggal, Pak, nggak ada lagi balasan setelah itu kesenangan dunia. Habis, Pak, kesenangan dunia nggak ada lagi. Syahid dia. Masih mending kalau hidup bisa menikmati, Pak. Tapi syahid di medan juang, ditanya Allah. Lalu dia mengatakan, saya berjihad dan saya syahid hanya karena Engkau ya Allah. Kata Allah, la kadzabta, kamu bohong, kamu berbuat hanya ingin disebut sebagai pemberani. Disebut-sebut oleh semua orang. Oh, si Anu tuh syahid tuh. 1 lawan 10. 9 orang meninggal dunia, yang terakhir itulah yang bisa bunuh dia. Pemberani, disebut di mana-mana, Pak. Kalau tidak karena Allah, masuk neraka, Pak. Nah, maka siapa yang bekerja beramal hanya cari dunia, yang dia dapatkan hanya dunia. Lalu yang menarik di sini, Bapak Ibu, ketika disebutkan tentang Allah, hijrah untuk Allah, siapa yang beramal, bekerja mencari Allah sampai kepada Allah. Kan gitu lafaznya, Pak. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi ketika salah niat masalah dunia, nyari wanita, di ujungnya Rasulullah mengatakan tidak sebut dunia dan wanitanya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan.
Lalu para ulama mengatakan bahwa maksud rahasia kenapa Rasulullah membedakan bentuk ini adalah orang-orang yang salah niat dalam beramal bisa merubah niatnya menuju Allah di tengah perjalanan. Coba, 1 tahun sebelum pemilihan, dia wakafkanlah 10 karpet kepada Allah di masjid. Niatnya apa? Supaya saya dapat suara 70% di TPS dekat masjid. Tapi 1 bulan sebelum pemilihan Pak tersadar, kalau saya berharap manusia belum tentu saya menang. Boleh jadi saya menang di TPS ini, TPS lain saya kalah, ujung-ujungnya saya tidak terpilih. Ya Allah, 10 karpet ini saya mewakafkan karena Engkau ya Allah, bukan karena suara. Dirubah Pak. Menang tidak menang, terpilih tidak terpilih, wakaf karpet ini sudah untuk Engkau ya Allah, bukan untuk dunia lagi. Dirubah 1 bulan sebelum pemilihan. Gimana Pak? Nah itulah yang disebutkan oleh ulama, Allah memberikan kesempatan bagi siapa yang salah niat untuk meluruskan niatnya hanya kepada Allah di tengah perjalanan. Itu dia Pak. Nah kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini intisari yang sangat penting dari hadis pertama kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sangat besar Pak, agung hadis yang pendek ini Pak. Dan kalau bisa kita hafal, kita ulang-ulang. Nah kaum muslimin Bapak Ibu, sebelum azan Isya berkumandang, ada yang mau ditanyakan Pak? Terkait fikih niat ataupun yang lain, ada Pak? As-su'al miftahul ilmi, kan gitu Pak. Bertanya itu adalah pintu ilmu, dari bertanya. Malu bertanya jalan-jalan, katanya kan gitu Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi misalnya kemudian, tapi kita mengetahui bahwa pada misalnya dalam uang, misalnya kita tahu uang ini berasal dari perkara yang haram, misalnya dengan hasil zina atau riba atau sebagainya. Baik. Ini kita menyikapi gimana? Kita menggunakan kita atau Baik. Ada orang yang menjabat sudah 5 tahun, pernah korupsi yang awalnya rumah sederhana jadi sangat mewah misalkan. Menjelang pemilu berikutnya ngasih uang ke masjid kita banyak sekali Pak. Uang dari mana Pak? Ini uang pribadi. Kita hitung-hitung berapalah gaji anggota dewan, kan gitu Pak. Kok bisa dia ngasih uang sebanyak ini? Jangan-jangan ini uang korupsi. Atau yang paling jelas-jelas Pak, kita dapat wakaf tunai dari seseorang yang bekerja rentenir misalnya Pak. Kan jelas ribanya Pak. Terima atau tidak? Nah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa beliau mendapatkan hadiah 3 kali dari orang Yahudi dan musuh-musuh Allah. 3-tiganya dengan niat membunuh Rasulullah. Datang seorang wanita kepada Rasulullah membawa makanan jadi, kambing enggak? Tahu kambing gulai atau kambing kuah. Lalu Rasulullah menerima. Padahal Yahudi itu sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa wa aklihimus suhta, makanan mereka adalah perkara yang haram. Kemudian mereka wa aklihim ar-riba, mereka makan riba. Itu sifatnya Yahudi, hari-hari mereka begitu. Datang ke Rasulullah ngasih kambing. Kambing masak Pak, udah jadi. Maka Rasulullah terima sebagai hadiah dan Rasulullah makan. Begitu makan, Rasulullah merasakan ada yang berbeda dalam tubuh beliau. Rasulullah tuh imun beliau kuat sekali Pak. Begitu racun masuk langsung ada reaksi di dalamnya, dan imun Rasulullah bekerja sehingga racun itu nggak berefek kepada Rasulullah, hanya sekedar sedikit gejolak saja Pak. Nah, apa yang menarik dari sini? Yang pertama adalah menerima hadiah dari orang lain selain Islam selama benda zatnya halal, terima Pak. Ya. Apalagi ada yang ngasih HP Pak, oh saya nggak terima, Anda kan bukan muslim, saya nggak terima hadiah handphone Anda, tapi bagus ini Pak, 20 juta, ambil aja Pak. Ya. Yang kedua,
boleh menerima hadiah dari orang lain walaupun sumbernya tidak halal. Walaupun sumbernya tidak halal. Maknanya apa? Makanya Bapak Ibu pernah nggak baca pengumuman? Kami menerima dana riba. Pernah Pak? Pembangunan pesantren, kadang pembangunan ini. Mari berwakaf buat ini, buat ini. Lalu ada tambahan di bawah, kami menerima dana riba. Ada Pak ya? Maknanya apa? Jelas-jelas sumbernya tidak halal. Ini orang Yahudi makannya makanan riba. Dikasih ke Rasulullah, diterima oleh Rasulullah. Nah, apa bedanya? Lalu muncul sebuah kaidah dari Dewan Syariah Pusat. Riba itu haramun ala man iktasabahu halalun liman istahaqqahu. Haram diambil sama orang yang mencari riba tadi, yang kerja, dia pengusaha ribanya, haram dia ambil barang-barang itu. Tapi jadi halal untuk orang yang menerima. Coba. Maka haram untuk saya, haram untuk keluarga, anak, istri dan orang tua saya. Azan ya. Nah, ada tetangga kita yang membutuhkan, Pak, utang berapa? Saya ada utang 20 juta. Maaf Pak, bukan niat meremehkan, tapi saya punya uang ini bunga riba. Totalnya 25 juta. Kalau Bapak mau pakai untuk bayar hutang, silakan Pak. Boleh Pak. Bolehkah dipakai untuk bangun masjid? Kurang etis. Ya, masjid yang mulia kita masa dibangun pakai uang haram? Bukan haram, bukan tidak boleh, tapi kurang etis kita. Boleh dibangun untuk toilet masjid? Boleh Pak. Terima uang riba untuk apa? Bangun toilet masjid. Bangun apa lagi? Jembatan masjid. Boleh. Ya Pak ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga yang singkat tadi bisa menjawab pertanyaan Bapak. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.